إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dikeker sampai alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita di hari ini. Mendekat rahmatnya kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah, melaksanakan salah satu kewajibannya, melaksanakan perintah syariah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, para sahabatnya dan orang-orang yang thiqah meniti jejaknya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, azani Allah wa iyyakum. Saya pernah mendengar salah seorang dosen mengatakan kepada saya waktu saya kuliah dulu, perkataannya emas, nasihat bagi penuntut ilmu, nasihat bagi kita semua para pemula, para tulab. Dia mengatakan, kullama zada ilmun qalla al-ikhtilaf. Kalimat yang pendek tapi artinya maknanya sangat besar. Seseorang semakin dia menambah ilmunya, semakin dia belajar, semakin menambah ilmunya, maka akan sedikit sekali terjadi perbedaan. Saya belum paham ketika itu. Ternyata setelah pikir, terus ternyata kalimat ini benar. Seseorang yang telah belajar lagi, ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, semakin aku belajar, semakin aku tahu kalau aku itu semakin bodoh. Jadi semakin aku belajar, semakin aku tahu bahwasanya diriku itu semakin bodoh semakin terasa. Kullama zada ilmun qalla al-ikhtilaf. Kalau kita ini mau belajar lagi, tidak hanya pada satu guru tertentu, belajar terus, maka niscaya akan sedikit perbedaan itu, akan sedikit ikhtilaf itu, tidak akan terjadi keributan sana sini. Dengan apa? Terus belajar. Mungkin bagi salah seorang penuntut ilmu yang baru mengenal syariah, baru mengenal agama, baru belajar, baru mendapatkan ilmu, mendapatkan cahaya hijrah, dia merasa dirinya sudah paham syariah, sehingga ketika dia melihat orang-orang sekitar yang belum paham, gampang disesatkan, gampang ditahdir. Karena saya dulu pernah kayak gitu ya, ketika masuk pesantren merasa sudah punya ilmunya, ketika melihat ke lapangan, ke lingkungan orang banyak melakukan kesalahan, saya merasa paling benar, ini salah, itu salah. Nah, setelah terus saya belajar lagi, terus kita belajar namanya fikih dakwah, ada namanya fikih itu ibadah, tapi ada fikih dakwah, bagaimana kita melakukan orang itu di lapangan, ada fikih dakwahnya. Kita para tulab, kita lihat bagaimana para ulama, ya ini levelnya para ulama, levelnya orang berilmu ketika mereka terjadi perbedaan. Jangankan kita yang para pemula, para ulama sekelas Imam Asy-Syafi'i pernah adu cekcok dengan salah seorang ulama ahli fikih di zamannya. Ceritanya, di suatu majelis Imam Syafi'i berdebat sengit masalah fikih. Ya, ini ulama sama-sama ahli fikih. Satu angkat suara, merah muka Imam Syafi'i, merah pula muka yang lawan debatnya itu. Sampai selesai acara, ya,
sang lawan debat Imam Syafi'i ini membuang pandangan ke Imam Syafi'i. Jadi dibuang pandangannya itu. Imam Syafi'i merasa ini udah gak benar ini. Akhirnya pas ketika mau keluar dipanggil, ya Abu Abdullah, kata Imam Syafi'i. Perhatikan kalimat Imam Syafi'i ini kita jadikan pedoman. Afala nakunu ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alatin. Syuf, kalimatnya tuh kita praktekkan saat ini. Tanya, wahai Abu Abdullah, ini tadi lawan debatnya barusan ribut di majelis tadi. Dia mengatakan, afala nakunu ikhwanan, bukankah kita masih bersaudara? Ini Imam Syafi'i mengatakan, bukan orang biasa. Ulama mazhab. Ya. Afala nakunu ikhwanan, bukankah kita masih bersaudara? Sambil mensofah tangannya, sambil berjabat tangannya. Afala nakunu ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alatin. Sekalipun kita tidak bersetuju dalam satu perkara, itu perkataan Imam Syafi'i. Ya, kita hafalkan afala nakunu ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alatin. Bukan kita masih ikhwah, bukan kita masih saudara, sekalipun kita tidak setuju dalam satu perkara. Perkataannya emas. Tadinya ribut di majelis, saling berpelukan lagi. Ini selevel ulama Imam Syafi'i. Pernah juga terjadi di zaman Khalifah Al-Abbasi di Daulah Bani Abbasiyah. Terjadi keributan di dalam suatu majelis masalah hadis. Ada seorang ahli hadis merasa paling hebat, merasa paling pakar ilmu hadis. Ada salah seorang orang biasa. Orang biasa ini berbicara depan halayak ramai membawa satu hadis. Nah, tadi ada syekh yang ahli hadis tadi mengatakan, ya rajul, ma hadha hadis ma alladhi jita bih. Hadis apa ini? Ini hadis apa ini? Kita belum pernah mendengar ini. Sedangkan dia tuh ahli hadis. Di majlis itu ada seorang wazir khalifah, itu seperti seperti menteri, menegur syekhnya, ya syekh, bil hudu ya syekh. Kata wazirnya, apakah hal hafidta jami'il hadis Rasulullah? Apakah kamu menghafal semua hadis Rasulullah? Kata syekhnya, tidak. Wa hal hafidta nisfahu? Kata wazir, apakah kamu hafal setengah dari hadis Rasulullah? Juga tidak. Fa'tabir hadzal hadis minal hadis an-nisfa alladhi lam tahfadhu. Kata wazirnya, maka anggaplah hadis yang disampaikan laki-laki ini hadis yang setengahnya kau belum hafal. Intahatil muskilah. Jadi tadi seorang wazir yang berakal, bagaimana dia bisa menempatkan syekh yang tadi, syekh seorang ahli ilmu, ahli hadis. Hanya karena dia belum pernah mendengar hadis ini, dia mengatakan ini bukan hadis, ini hadis sesat. Seorang wazir mengatakan, ya syekh, anggap saja hadis ini hadis yang belum kau hafal, hadis yang belum pernah kau dengar, karena hadis itu banyak. Apa kita semua hafal semua hadis Rasulullah? Tidak. Ya mungkin Kang Lukman, Kang Tasir, Kang Anton, ya, siapa Kang Wahyu. Enggak semua kita hafal semua hadis Rasulullah. Nah, kalau kita suatu waktu mendengar satu hadis yang kita belum pernah dengar, maka anggap saja itu hadis yang belum pernah kita temui. Seperti itu. Inilah bagaimana ketika perbedaan terjadi di antara para ulama. Dan sebelumnya jauh terjadi di zaman Nabi. Perbedaan sengit terjadi di antara para sahabat. Rasul di antara mereka, di tengah-tengah mereka terjadi keributan di antara sahabat, perbedaan fikih lagi. Kisahnya di perang Bani Quraidah. Rasul mengatakan, ketika perang Khandaq selesai, perang Ahzab selesai, Rasul mau istirahat ke rumah. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, hal wa'abtasilah. Ya Muhammad, apakah engkau mau istirahat? Innallaha ya'muru an tadhhabu ila Bani Quraidah. Allah menyuruhmu untuk berangkat sekarang juga ke Bani Quraidah untuk berperang. Padahal itu baru selesai perang Ahzab, mau istirahat Rasulullah. Rasul keluar menemui para sahabat. Yaqul, "Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah." Kata Rasulullah, barang siapa yang taat pada beritaku, jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Ketika itu menjelang asar, maka semua para sahabat berangkat ke kampung Bani Quraidah. Di perjalanan azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah, di sini para sahabat ada dua taifah. Ada dua golongan. Satu, mereka yang sholat asar di jalan. Dan kelompok dua, mereka yang nggak sholat asar. Ribut mereka. Ya, kenapa engkau sholat sekarang? Rasul mengatakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Oh tidak. Rasul mengatakan supaya kita buru-buru, supaya kita cepat-cepat. Mereka ribut di situ. Akhirnya terpecah dua kelompok. Satu sholat di jalan, satu lagi sholat di kampung Bani Quraidah pada waktu maghrib. Keributan tadi disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, para sahabat membuat pecah belah menjadi dua kelompok. Rasulullah lihat apa reaksi Rasulullah ketika terjadi perbedaan antara sahabatnya. Rasulullah diam, tidak membela yang satu ini, tidak pula membela yang satu ini. Dia mengatakan kilahumas sahih. Mereka berdua benar, ini ijtihad mereka. Barang siapa yang sholat di tempat, itu berarti ijtihad mereka. Dan barang siapa yang sholat di Bani Quraidah, itu berarti dia mengambil zahir kalamku. Rasul tidak membela ini dan membela itu, mengesahkan keduanya. Ketika terjadi dua pendapat, Rasul tidak mencela, bahkan Rasul mengatakan kilahuma sahih, semuanya benar. Seperti itulah kalau terjadi perbedaan pendapat. Semoga ini bermanfaat kita semua dan kita bisa menyikapi bagaimana kita terjadi perbedaan. Kita sebagai penuntut ilmu, kita berbeda dalam masalah suatu hukum, kita bisa menghargai, ya bisa merespek, bisa mengikhtiar pendapat masing-masing. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.